Lajengaken pengaosan tafsir Al-Qur'an surah Al-Fath. Suratul Fath. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fath madaniyatun. Jadi surah Fath ini adalah surah yang sebangsa Madinah. Jadi diturunkan di Madinah. Meskipun niki turuni antara Mekah dan Madinah, jadi perjalanan pulang Rasulullah bersama prajurit-prajuritnya nih, para sahabat, perjalanan langsung undur saking Madinah menuju saking Mekah menuju Madinah. Ketika di tahun ke-6 melakukan umroh, badai melakukan umroh bersama 1.400 sahabat. Enek sih mengatakan 114 sahabat. Jadi sing masyhur ini dua pendapat, tapi sing masyhur 1.400 sahabat melakukan perjalanan menuju Mekah Al-Mukarramah dengan tujuan pengen ibadah, pengen umroh, pengen tawaf teng Baitullah. Ketika nyampe teng Hudaybiyah, Rasulullah ini mengutus sahabat pertama yang dipinta Sayyidina Umar. Wahai Umar, coba sampaikan salam dari saya, kata Rasulullah, kepada pembesar-pembesar Quraisy Mekah, Abu Jahal, Abu Sufyan dan yang lain. Ternyata Sayyidina Umar takut, wedi. Karena boten keluarga Sayyidina Umar ini wis boten enten sing kuat teng Quraisy. Wahai Rasulullah, nek kula sing teng Mekah boten enten jaminan. Kraton wis gak enek sing diwedeni dari nasab dari keluarga Sayyidina Umar. Tapi enek wong sing lebih hebat saking kula, lebih utama. Sinten? Utsman bin Affan. Jadi diutus Utsman bin Affan. Karena Sayyidina Utsman bin Affan ini memiliki kekuatan teng Quraisy. Akhirnya apa? Sayyidina Utsman bin Affan lah sing diutus. Mungkin jenengan kululan panjenengan sedaya sering ngira tentang ketika perjanjian Hudaybiyah. Jadi dari Hudaybiyah itulah Rasulullah istirahat temriku. Ini awalnya asbabun nuzulnya ayat ini surah Al-Fath. Surah Al-Fath asbabun nuzul. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi sanati sadisah bi alfin wa arba'ami'atin min ashabihi. Jadi keluar bersama 1.400 sahabat. Qasidina Makkah lil-ihtimal. Jadi fa'ahramu bil umrah min dil Hulaifah. Jadi ihram Nabi ini wis ihram mulai dari bin Ali di Hulaifah ini bin Ali sudah ihram. Wasaqo dan Rasulullah juga di samping membawa pasukan sahabat 1.400 dan juga membawa 70 unta. Jadi menggiring unta dari Madinah ke Mekah. Hadiah lil haram, untuk dijadikan hadiah, namanya kayak dam. Wasaqu al-qaum sab'ami'ah. Falamma wasala lil Hudaybiyah. Jadi dan yang memegang unta itu adalah diperuntukkan untuk orang 700. Setelah sampai di Hudaybiyah, sebuah kota antara Hudaybiyah dan Mekah, satu marhalah. Satu marhalah kurang lebih ini 20 kilo, 25 kilo Hudaybiyah. Ngutuslah Sayyidina Utsman temriku untuk menyampaikan kepada pembesar-pembesar Quraisy dan tidak ada niat sama sekali untuk berperang. Tujuannya ini ingin ziarah Baitullah. Ketika sampai temriku ngutuslah Sayyidina Utsman, ternyata Sayyidina Utsman didengar
diisukan ditahan. Masyhurlah iblis menggunakan siasatnya setelah Sayyidina Utsman mendengar ditahan, terdengar kabar bahwasanya Sayyidina Utsman itu dibunuh, dipateni. Ngoten setelah mendengar Sayyidina Utsman dipateni, akhirnya Rasulullah membaiat. Jadi membaiat semua sahabat semua mriku. Ya enten baiat malih. Jadi enten baiat pertama yang namanya baiat teng Mina, baiat Aqabah. Enten malih yang namanya baiat Hudaybiyah. Baik. Tahtas sajarah. Maka enten ayat-ayat sing nerang ngoten. Oh, bantu-bantu setelah dimasyhurkan oleh iblis bahwasanya Utsman yang diutus dibunuh, hari Rasulullah membaiat pun setelah sampai ke kalangan ulama, hari mintalah menuntut untuk berdamai. Jadi ketika niku boten angsal meneruskan umroh. Bayang sudah niat ihram dari Bir Ali, saat ini terkenal di Bir Ali, di Hulaifah. Pinten kilo 400 kilo, 450 kilo antara Bir Ali dan Hudaybiyah. Wis perjalanan seminggu kurang lebih. Wis pakaian ihram. Jebule nyampe teng mriku boten angsal mlebu. Ada Muhammad itu berdana. Ternyata Sayyidina Utsman itu boten ditahan. Napa boten dipateni? Bahkan Sayyidina Utsman kiambak dipinta di orang Mekah, Quraisy Mekah termasuk Ibnu Abbas, Sayyidina Islam oleh Abu Sufyan dari Islam. Lek sampean pengin tawaf dhewe silakan tawaf. Kata pemimpin Quraisy, tapi lek liyane enggak oleh. Jadi Sayyidina Utsman tok sing diperintah tok. Sayyidina Utsman boten purun lho, lek aku tok yo gak gelem deh. Ya wis balik wae, ojo saya di tahun ngarep ae. Nah ini permainan. Hari melakukan perjanjian sing merugikan orang Islam. Rasulullah merugikan Rasulullah, tapi Rasulullah sabar. Bayang wis budal tepi-tepi berjumlah pasukan 1.400. Jebule nyampe ke Mekah boten angsal tawaf balik. Tapi sabar. Sahabat boten sabar, kayak Sayyidina Umar boten sabar. Wis kate ngurus pedang tok Sayyidina Umar, pengen perang. Sahabat Abu Bakar nggih sami. Boten kiat dengan akad perdamaian, merugikan orang Islam. Tapi orang namanya Rasulullah ya tetap Rasulullah, nopo sing dilampahi sesuai dengan perintah Allah. Rono gak ini perintah, yo sabar. Sayyidina Umar nggih boten kiat nggih sebagai manusia biasa. Klaten nggih merugikan, nopo salah satu yang merugikan. Pertama, Rasulullah tidak boleh menyebut sebagai Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdillah. Dikeken hapus suratnya. Perjanjian Muhammad Rasulullah dihapus. Gak boleh memakai Muhammad Rasulullah, tapi harus Muhammad bin Abdillah. Bayang gregetan demo lek saniki. Perang temenan lek saniki. Tapi Rasulullah wis gak mau hapus Rasulullah, tapi cukup Muhammad bin Abdillah melakukan perjanjian dengan orang-orang Quraisy Mekah. Sing kedua, lek nek wong Mekah ditahan ke Madinah harus dibalikno. Wong Mekah nek ditahan di wong Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Tapi lek nek wong Madinah ditahan ke Mekah gak oleh dipendhet. Ayo gregetan napa boten. Tapi wong namine Rasulullah tetap sesuai prosedur. Lek gak enek wahyu ya gak enek keputusan dhewe. Oh, Sayyidina Umar semua sahabat napa lek sakniki niku untune ya dah gregeten. Napa namanya istilahnya napa itu? Napa? Lah betul.
Oh, iki jare Sayyidina Umar pancen panglima. Biasa perang, ini perjanjian gak adil, getem-getem. Ampun terjadi, wes wonten niku bukan hanya dirugikan dalam perjanjian merugikan umat Islam, tapi umat Islam pada waktu itu wes gak sida umroh perjanjian harus nyembelih unta misalnya. Napa gak sida umroh. Ayo kira-kira bulan panjenengan waduh gak beres to benar. Wes gak sida umroh perjanjian yang merugikan suruh morbanmu harta malik. Paham? Wes kasaran iki wes bayar umroh suruh balik. Wes nyampe ke Jeddah. Ternyata gak sida umroh krono wes kadung niat ihram kudu nyembelih kambing. Waduh, niki tantangan. Niki lek terus sejarah bulan panjenengan bagaimana beratnya Nabi dan para sahabat membawa agama bulan panjenengan saat ini. Paham? Membawa ingin lakukan ibadah, ingin dapat ridho di Allah, tidak semudah si bulan panjenengan bayar. Umroh berjalan kayak ngoten wis luar biasa. Harta jiwa keluarga sedaya wis ditinggal. Tidak cukup hanya hijrah meninggalkan tanah kelahiran dari Mekah ke Madinah. Tapi ketika mau melakukan ibadah yang lain masih banyak rintangan, bukan hanya rintangan bulan panjenengan. Semuanya. Bulan panjenengan ini tersinggung titik, gak nyaman titik, wis moro-moro ibadah ini. Paham? Wong masjid terbuka lebar, pingin ngaji, pingin sembarang, wis gak usah biaya. Tapi bulan panjenengan begitu mudah, tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol hawa nafsu, tidak bisa memerangi hawa nafsu bulan panjenengan. Akhirnya hilanglah sholat jamaah, hilanglah kajian-kajian agamanya, hilanglah zikir bulan panjenengan gara-gara tidak mampu memerangi hawa nafsu. Tapi Rasulullah, sahabat yang langsung dipimpin Rasulullah, alhamdulillah berhasil sedoyo langsung. Wis mulai lemes kabeh gitu. Kayak wau mulai, gak puas, sahabat gak puas, tapi karena tetap perintah Rasulullah, perintah Allah dan Rasulnya, ya manut gak mulai. Oh katanya nyembelih unta aja gak gelem sahabat apa lagi. Wis awak dialang-alang umroh, kok suruh nyembelih unta bisa? Perjanjian merugikan. Ini perang Siti Hafsah yang luar biasa istri Nabi ini terkenal sejarah-sejarah. Ya Rasul, sahabat-sahabat boten turun digengket nyembelih cobi jenengan kiambak pertama singawiti langsung Rasulullah pertama perintah sahabat gak sing gelem orang wis gak sing gelem Rasulullah langsung melakukan perintah napa melaksanakan kiambak nyembelih kiambak langsung mantul Rasulullah selesai ternyata sahabat-sahabat yang lain mengikuti milok nyembelih pinten kerugian ini wanta kerugian tapi sabar. Ini pentingnya sabar mengambil sejarah daripada suratul Fatih yang asbabun nuzulnya menjelaskan tentang bagaimana perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Ternyata apa? Ternyata Rasulullah bertempat tinggal di Hudaybiyah itu selama 3 hari dan tahallul. Kemudian tahallul pun setelah perjalanan pulang sahabat-sahabat gini ku getem-getem di gua wani wis koyang-payengan wis mangkel sembarang diturunkanlah oleh Allah diberikan kabar gembira. Napa ayatnya sing turun inna fatahna laka fatham mubina. Iki ayat suratul Fatih. Nopo kata Allah Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah ayatnya 29 ayat. Sedoyo ini Madinah. Jadi perjalanan pulang antara Mekah dan Madinah. Diturunkan ayat ini untuk memberikan kabar gembira. Untuk memberikan kabar gembira di mana umat muslim Rasulullah dan umat mukminin waktu itu ketika berada di tengah-tengah perjalanan Asfan. Jadi di tengah lepas umroh itu enten namanya Asfan.
datang daerah beriku turunnya ayat ini, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal muslikati dhannina billah dhanna as-sawu alaihim da'iratus sawu wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'azizan hakima inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa nusabbihuhu bukratan wa asila innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran 'azima ilahil ayat. Shadaqallahul adzim wa sadaqallahu rasul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi inna, apa kata Allah memastikan, inna fatahna laka, sungguh aku Allah, kata Allah kata Nabi Muhammad, fatahna, aku akan buka kepadamu Muhammad, aku akan buka kemenangan dengan perjuangan kalian, dengan kesungguhan kalian memerangi musuh-musuhku, kata Allah. Jadi jihad akan aku buka bermacam-macam daerah, dibebaskan, dikuasai oleh orang-orang Islam. Jadi pertama ketika Mekah mawon sulit, teng tanah kelahiran, teng tanah tempat ibadahnya orang mukmin sulit, tapi karena kesabaran engkau dan kegigihan engkau memperjuangkan agama, kata Allah kepada Nabi Muhammad, aku akan buka bermacam-macam negara, daerah akan ditundukkan kepada, akan menjadi kekuasaan orang-orang Muslim. Ya khususnya Nabi Muhammad. Disambut kejadian Hudaybiyah di tahun ke-8, 2 tahun kemudian terbukalah kota Mekah menjadi Fathu Mekah. Idza jaa nasrullah. Terus enten malih Khaybar, Taif, Sutoyo, tempat-tempat yang lain menjadi ditaklukkan oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki fadilah wong sabar. Jadi fadilah wong sabar tetap istiqomah, tetap manut perintah Allah dan Rasul. Tapi tetap dengan apa? Dengan anwa. Tetap silat ini qadaina bi fathi Makkah wa ghairiha.
aku akan jadikan Muhammad Mekah itu akan dibuka, dikuasai oleh orang-orang dan yang lain selain Mekah. Di zaman yang akan datang dengan nopo, dengan semangat nopo, dengan semangat jihad engkau dan para sahabat. Jadi bulan panjenengan gak iso sakniki yo tau jadi kudu temenan ibadah. Lek dereng mendapatkan kenikmatan, kenyamanan bulan panjenengan ibadah ya terus berjuang. Terus berjuang melawan hawa nafsu. Lek sakniki kan wis gawe penaklukan. Ya sakniki ini bulan panjenengan menaklukkan hawa nafsu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Dan Allah memaafkan kepada engkau Muhammad dengan kesungguhan. Jadi kesabaran Nabi Muhammad dipuji oleh Allah. Kesungguhan Nabi Muhammad untuk melaksanakan perintah Allah dipuji oleh Allah. Hari mendapatkan apa? Mendapatkan ampunan langsung dari Allah apa yang telah lewat dosa-dosa Nabi Muhammad, kesalahan. Nah kan ini sebuah dawuh ulama itu. Ketika Allah menyebutkan kesalahan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, itu merupakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang baik itu dianggap kesalahan orang-orang yang dekat kepada Allah. Niki maksudnya niki umat ini sing nasiri ulaan dosa-dosa umat Nabi Muhammad diampuni. Tujuannya apa? Allah memberikan kayak itu supaya umat kuluran panjenengan kata Allah supaya senang berjihad, senang bersungguh-sungguh membela agama Allah. Maksudnya menyiarkan agama Allah. Jadi semangat menyiarkan agama Allah, mengenalkan tauhid, menyampaikan tauhid kepada sinten Allah. Kenapa? Karena cukup sebenarnya kalau Allah ingin berkehendak, gak usah ngutus manusia kayak ini perang, ngutus malaikat setunggal aja seperti awal-awal. Paham? Maksudnya ini Allah ingin menghancurkan musuh-musuhnya. Enggak usah melakukan perang-perang yang kayak terjadi perang Badar, perang Khandaq, perang Khaibar, perang Tabuk, perang Hunain, bermacam-macam peperangan. Enggak usah terjadi peperangan. Cukup utus malaikat, cukup Nabi Muhammad dikasih mukjizat selesai kayak Nabi Musa. Tapi nopo Allah memberikan hukum ini kita naik derajat bulan panjang besok terjauh kiamat. Diberikan pahala jihad yang merupakan jihad melawan orang-orang kafir, jihad melawan hawa nafsunya itu lebih indah, lebih hebat daripada bulan panjenengan namun beribadah di zikir. Sangat diterami. Nama saudara Muhammad. Lek cuman untuk ngalah ya gak usah perang, tapi cukup Allah mendatangkan malaikat setunggal atau ngutus umat nabi kayak Nabi Musa, kayak Nabi Nuh untuk menghabiskan musuh-musuh agama itu. Tidak berperang, Nabi Nuh tidak berperang, Nabi Ibrahim tidak berperang, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, Nabi sinten malih, kaum Ad, kaum Samud, boten enten sing berperang, Nabi Soleh, gak ini sing berperang, ini langsung turun Adam. Nabi Musa kisahnya, Nabi Muhammad pun saja kisah, lek pancen pingin musuh-musuh Allah akan dihabiskan dengan cara Allah. Maka enten pakai ayat itu walillahi mulkus samawati wal ardh. Maka enten matur nuwun napa mriki digambarkan malih wa yutimma nikmatahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Dan dengan adanya Fathu Mekah dan di mana negara-negara dijadikan bebas, mampu dibebaskan oleh Rasulullah dan para sahabat, itu merupakan menyempurnakan nikmat-nikmat Allah kepada Muhammad.
Di samping telah dijadikan nabi dan rasul terbaiknya dan diberikan tanah terbaik kota Madinah dan Mekah dan semua tempat-tempat yang tidak baik semuanya berada di kekuasaan umat muslim. Dikulang wa yutimma nikmatahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah, dan berada di dalam petunjuk agama Islam. Wa yansurukallahu nasran azizah, dan Allah akan menolong Muhammad. Itu bahasa ini dengan ayat terpojok Quran ini. Wa yansuraka lan bakal nulung ka ing sira sapa Allah bi kelawan fat nasron dengan pertolongan azizah yang mulia, yang baik, yang menang, mulia, gaizin la dalama. Jadi mendapatkan kemuliaan, tidak ada kehinaan sama sekali. Wa yansurukallah, ayat ini khusus tentang Nabi Muhammad. Jadi ada kabar gembira khusus tentang Nabi Muhammad ketika diceritakan, dibacakan ayat ini para sahabat. Ternyata para sahabat protes, tidak puas. Terus ada kegembiraan. Ngomong kegembiraan ini? Kegembiraan ini suatu saat 2 tahun kemudian Mekah, Taif, Khaybar akan ditaklukkan. Tapi dengan ayat ini dibacakan kamar wa yutimma nikmatahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansurukallahu nasran azizah. Terus Nabi Muhammad itu bangga, menyenangkan bagi panjenengan. Terus bagi kita ini nopo? Karena ayatnya khusus, wa yansuruka. Lah kula sing melok jenengan iki susah payah wis padha nyembelih untone, padha susah payah pakai ihram ya padha sampai ditahan, tidak bisa ngomong lapo-lapo Hudaybiyah 3 hari 3 malam dalam keadaan ihram, gak oleh lapo-lapo. Wes gak iso melaksanakan umroh oleh Sayyidina Utsman dan perjanjiannya merugikan. Ternyata kok ayat ini turun panjenengan tok. Kok begitu menyenangkan ayat ini. Wa yutimma nikmatahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansurukallahu nasran azizah. Ini ayatnya dengan teliti. Ayatnya khusus wa yansuraka. Wa yutimma nikmatahu 'alaika. Khusus untuk Nabi Muhammad, dan petunjuknya menetapkan jalan yang lurus untuk Nabi Muhammad. Yusabbitu alaihi wa huwa dinul Islam. Jadi yang tetap kuat tentang agama Islam ini namun khusus engkau Muhammad. Hari protes sahabat, dia enak nih ayat ini. Tapi terjenengan, tapi kita ini mukmin yang lain ini dan konco ini lah asal. Awal-awal milo berjuang kayak ngoten pun di kok gak ini kabar. Mi jenengan kok namo mi jenengan tok khusus. Baru niki terus ya buat tadi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Dan dialah Allah yang menurunkan ketenangan, as-sakinah ya. Yang menurunkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman dalam hatinya orang-orang mukmin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hatinya orang-orang mukmin. Cek nopo liyazdadu imanan ma'al imanin, supaya imannya orang-orang mukmin tersebut saling bertambah. Nopo maksudnya bisa ro'idin. Iman ini kumpulan panjenengan tambah nyaman, tambah senang menjalankan syariat agama. Jadi diberikan meyakinkan Allah kepada Nabi Muhammad dan para orang-orang mukmin. Cek orang mukmin itu tambah iman, tambah senang menjalankan syariat agama. Hari dengan turunnya ayat ini, hari sahabat-sahabat itu tambah semangat dijak perang. Paham? Ketika diberikan ini Muhammad apa niku mulai dari awal liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansurukallahu nasran 'azizan huwallazi anzala sakinata
fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ternyata dengan turunnya ayat ini orang-orang mukmin akhirnya semangat berjihad. Jadi lu langsung makin kuat ya. Jadi tambah semangat ketika ada perintah perang. Kenapa? Karena Allah telah menjelaskan huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sebuah kenyamanan teng manahe manungsa. Jadi berperang lek wong iman itu adalah menyenangkan. Kenapa? Karena ada panggilan mulia dari Allah. Makanya dengan lek tingali sahabat-sahabat ketika Rasulullah mengumumkan perang, semangat betul. Ditinggalkan pasar, ditinggalkan kebunnya, ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan semuanya siap. Mek sebagian wong mawon sing atine penyakit sehingga semangat. Terus betul. Sing paling luar biasa sing pun bolak-balik bulan banyak merah, bahkan mau nikah mawon ditinggalkan. Paham? Mau nikah mawon sakniki blonjo teng mangke dalu akad nikah. Ternyata jam 8. Pas sing kate nikah iki sahabat si Eli teng peken. Ternyata ada pengumuman nanti perang, berangkat perang. Ternyata blonjo dihentikan blonjo. Enggak diterusno. Ya sampean enggak diterusno kate nikah, enggak aku tak milo nabi ae. Kira-kira lek kok kerang proso ini konten kira-kira sanggup nopo. Wis gagal no terope. Sistemnya gagal. Iki lah ini perang. Banyak bersahabat kayak itu dia sudah iman sama imani. Cek bertambah nopo menjalankan syariatnya tambah senang. Dan bulan panjenengan nih gara-gara kopi rokok kali separuh ini ada tenang aja. Nanti ini rokok ente baru sholat jamaah. Terus wis dipanggil di Allah, enek sholat jamaah, krono rokok sing kali separuh. Terus rokok nopo dipateni. Kopi kali separuh, pas separuh bulan panjenengan. Kira-kira kopi kali separuh, rokok kali separuh, ini ada. Nek diterusno hilang jamaah, atau paling tidak jadi masuk lah. Isa-isa teh. Ini pilihan ini kalau panjang milih rokok, kopi separuh, nopo milih mateni, rugi kopi separuh, milih sholat jamaah, menangi takbiratul ihram pertama. Kira-kira milih sing pundi? Nah, lek milih sing adan, milih teng masjid, berarti bukan panjenengan wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Berarti arti bulan panjenengan mendapatkan sakinah, ketentraman, kenyamanan untuk selalu memenuhi panggilan Allah. Saya ini gak usah perang, saya ini perang di bulan panjenengan kayak krungu ada. Ini kajian majelis taklim. Ini ngaji ngoten lebih utama no konco jagongan atau penak turu mari subuh. Napa pilih bulan panjenengan melek meskipun ngantuk-ngantuk keseliap TV gak masalah. Sing penting ngetokno teng pangeran memperjuangkan berjihad melawan kenyamanan, kesenangan hawa nafsu. Gak ini perintah mana dan saat ini tidak perang meninggal rumah bosan. Tapi saat ini ujiannya adalah meninggalkan kenyamanan awak, kesenangan pribadi demi kesenangan demi ridho Allah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kira-kira orang panjenengan tambahan buat tenang ini. Kalau saya korban sembarang lek sahabat sih korban luar biasa. Nopo? Untuk waktu, kan? 7 hari. Wes gak iso kumpul pucu wes ihraman. Gak iso kumpul keluarga wes ditinggal ke Madinah. Pekerjaan ditinggal. Boleh gak oleh rugi untuk rugi perjanjian tapi sama. Ini bukan kabar ini sampai memilih mengorbankan kesenangan pribadi demi mendapatkan ridho Allah, maka engkau akan mendapatkan fauzan azima, kesuksesan yang besar. Apa suko? Ini mana kopi tengah akhirat? Senis kopi itu nek tengah akhirat langsung nek sumber homer sehingga memampukan. Nek mandi ubeza nek kita awak.
Wah ini sumber madu, sumber khamr, sumber susu asli. Enggak bau susu ini. Ya sembarang. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakiman. Niki Allah memastikan bulan panjenengan. Kenapa kok Allah memuji perang bulan panjenengan? Karena ini ku jajar sampai di mana engkau berkorban memperjuangkan agama. Kenapa? Walillahi junudus. Allah memiliki tentara-tentara di langit. Allah memiliki tentara-tentara di bumi. Wa kana Allahu aliman hakiman. Allah itu ada zat yang maha tahu dan maha bijaksana dalam ciptaannya. Ini ngoten. Ulama bermacam-macam tafsir. Walillahi junudus samawati wal ardh. Lek teng langit sinten bala tentarane Allah malaikat. Lek teng bumi manusia ini semalahan ayam. Ini orang-orang mukmin. Tapi ulama menafsir lain. Ada ulama menafsir yang lain. Nopo? Apa tentara Allah yang ada di langit? Angin, hujan, tentarane Allah. Di tafsir yang lain nih, ulama menafsiri walillahi junudus samawati wal ardh. Seperti sing kula sampaikan awal. Lek Allah ingin mengutus tentara-tentara yang lain tanpa manusia dikeke perang, hancur menungso. Kena gempa lek bumi nopo? Gempa, longsor, tsunami. Tentara-tentara Allah lek tempur nopo? Hujan, mendung, kilat, apa ya? Ayo, kok kena kilat tek nopo? Kena ikutin beliau kentek nopo? Enggak usah berperang, enggak usah berperang. Allah kata pasukan walillahi junudus samawati wal ardh. Lek kan banyak enggak ngaji Quran. Opo kok sing dipaksa perang Allah? Opo enggak duwe kekuatan? Niki nguji iman kula lan panjenengan sampai di mana kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, dan bukti kula panjenengan cinta Allah dan Rasulnya mampu kula panjenengan berkorban apa yang disenang. Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi lek namung bala tentara Allah banyak bala tentara. Walillahi junudus samawati wal ardh. Lain malaikat-malaikatnya Allah lebih banyak daripada makhluk yang ada di bumi. Nopo malaikat enggak usah malaikat dikirimi mendung air. Rasulullah dikirimi air hujan. Bingung Pak Jakarta sampai hari enggak mari-mari. Nah, ini mari menjalan memanang ini banjir. Dan enggak mari-mari ya, ini hujan itu ada rahmat, hujan itu ada adab. Angin dijamin, angin ini adab, angin ini nikmat. Teng bumi nopo bala tentara ni Allah, bumi ki gempa, longsor, gunung kayak meletus. Ayo tek nopo tek, enggak usah perang. Terjadi malah satu contoh. Ketika perang Khandaq, apa yang mampu bertahan? Bukan kehebatannya orang mukmin, masa ini sekedar sehari. Orang Madinah dikepung sampai seminggu. Orang kafir bisa keluar, bisa kembali ke Mekah. Sebab bukan karena paritnya, tapi karena ada angin besar, badai, angin yang ditiupkan oleh Allah. Akhirnya orang-orang kafir waktu itu tidak kuat bertahan di Madinah. Bayang boleh sampai ditahan sampai sebulan. Wong domestik logistiknya orang-orang kafir kuat ekonomi ini. Seandainya Madinah waktu Khandaq itu sudah ditahan sebulan, nggak perang tapi orang mukmin mati kelaparan. Tapi apa kekuatan Allah? Walillahi junudus samawati wal ardh. Apa? Orang Madinah tidak berperang, tapi Allah langsung mengutus angin yang besar, nggak kuat. Kocar-kacir pasukan Abu Sufyan dan sinten orang-orang kafir. Abbas semuanya berperang di waktu itu. Jadi mereka lah bulan panjenengan disuruh berperang bukan Allah mengemis bulan panjenengan, tapi ingin meninggikan derajat orang mukmin sampai di mana kecintaan bulan panjenengan dumateng Allah. Kesabarannya berjuang, adzan ke masjid, ngaji, sholat jamaah. Bulan panjenengan awak wis adzan, awak wis ngaji, tapi gak mereka. Paham lagi? Awak wis ngaji, awak jamaah, tapi kok gak tahu diri. Enggak usah kayak itu, Allah ini gak nilai bulan panjenengan. Tapi yang dinilai adalah kecintaannya dalam hati. Datang ke masjid, datang mengkaji ayat Quran, ngaji, niat ingin
ingin mendapatkan ridho Allah. Ini kita yang diperjuangkan oleh hawa nafsu lan panjenengan. Liun sodian surakan. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakimah. Napa malih liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin. Nah niki. Sing lanjutane ayat supaya orang-orang mukmin dan laki-laki dan perempuan itu langsung masuk ke dalam surga Allah dan terdapat kenikmatan yang luar biasa. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan Allah menghapus kesalahannya. Wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima, dan disitulah Allah memberikan kebahagiaan, kesuksesan yang besar bagi orang-orang mukmin. Dan sampai niki orang mukmin itu hari setara. Nabi Muhammad mendapatkan nikmat, orang-orang mukmin mendapatkan nikmat. Mana kebahagiaan bagi kami ya Rasul? Langsung kita ayat ini, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat. Ayat yang kelima, ayat yang kelima itu menenangkan orang-orang mukmin ketika engkau berperang di jalan Allah, pasti matinya langsung masuk surga. Tanpa enteni tengah lambat. Bulan panjang milih antri tengah lambat, saya langsung surga. Kira-kira gimana? Paham lagi? Saat ini pilihan ini bulan panjenengan pingin antri tengah alam barzah, nopo langsung arwah bulan panjenengan langsung dilebetaken surga. Pilihan saat ini, bang, senes mati. Saat ini pilihan. Nah, ini kita orang-orang mukmin ada semangat. Oh, lek mati dalam keadaan berada di jalan Allah, mati ini langsung masuk surga. Lewat pertanyaan ini bukan nakir, lewat. Jika ada prosedur masuk alam ketika bulan panjenengan mati dalam keadaan mati syahid. Mungkin pertanyaan ini kita sabar sih ya, kemarin malam ditanya bukan nakir mati konten langsung masuk surga. Ini tanda diujilah, senang ngomongin. Ketika ayat ini turun, kenapa? Karena dosa-dosanya langsung diampuni. Wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhanina billahi minasu. Sedangkan Allah mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang musyrik laki-laki dan perempuan yang selalu memiliki dugaan praduga yang elek. Keselamanya itu dugaan yang munafik dan musyrik ini elek Allah. Apa dugaan itu? Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin itu tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi selalu ngenyek kan. Tandai wong musyrik dan orang munafik itu selalu mentai. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat keluar dari Madinah bersama 1.400 pasukan mau umroh ke Mekah, apa kata orang-orang Madinah, orang-orang munafiknya Madinah? Entek Muhammad itu. Muhammad itu dihabisi oleh orang-orang kafir Quraisy. Muhammad dan para sahabat itu tak kira balik ke Madinah. Niki dumoni atau dugaan wong-wong kafir atau orang-orang munafik Madinah. Entek tidak kira manfaat. Nah, entek no di orang kafir Quraisy. Kenapa? Ini disinggung. Jadi Allah akan memberikan adab. Apa adabnya ini? Alaihim dairatus saw, dia akan selalu ditimpa kehinaan dan adab. Hina ya orang-orang munafik. Kenapa? Karena selalu tidak percaya terhadap Allah dan Rasulnya. Tidak nyaman, tidak senang terhadap sama mukminnya, tidak nyaman. Hatinya ada munafik. Kemusyrikan, hari dihina, diadab oleh Allah. Nopo diusir dari Madinah. Itu adab bagi orang-orang munafik yang selalu mengentai keimanannya orang-orang mukmin ketika bersama Rasulullah. Selalu nopo pikirannya elek. Jadi bulan panjang kasaran nilai saniki ini wong jamaah. Wong rajin ngaji juga oleh opo, iku lek rajin jamaah ngaji. Mari jamaah salat 5 waktu subuh, mari jamaah subuh ngaji jian opo hasilnya opo iku. Wah, niki di hatinya ada dan ketika ada hatinya orang yang berpikir semacam itu, maka Allah akan menggoyangkan, membingungkan dan selalu prihatin dengan ini. Baru ini gak akan diberikan menemukan kenyamanan dan ketenangan. Ketika ada dugaan atau sangkaan, ini wong sing rajin ibadah, tengah ini wong sing bernilai, sing menilai, ala wong ahli ibadah wae padha biawawan.
Malah ekonomi lebih rendah. Malah ekonomi lebih rendah. Itu lo gegeran aja. Itu udah cita-cita mati yo gegeran. Awaknya santai, badan awaknya suwe warang-arang. Tapi harmonis. Tapi harmonis suwe awak juga tahu sholat di masjid. Ini ku ngentai. Dan ketika itu maka orang-orang yang badan pikiran si madam itu Allah mengadab, apa adab dia tidak akan diberikan kenyamanan, kenikmatan ketika beribadah. Jadi ketika dia susah yang disebut bukan Allah, dia tidak berlari kepada Allah, malah justru membanggakan dunia. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adalahum jahannam wa sa'at masir. Allah murka kepada mereka, dijauhkan dari rahmat. Jadi dijauhkan dari keapian dan dipersiapkan besok neraka jahanam. Itulah hati-hati hari ini menungso sing tidak sembuh dari penyakit munafik dan kesirikan. Mugi-mugi kula panjenengan fadilah yang tafsir Quran, mugi-mugi kali Allah diberi kesembuhan, kesehatan, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal